Si tua itu diusir dari perkebunannya, tanpa belas kasihan. Tapi rahasia kendi, itu mengejutkan semua orang. Siti, Hartono merasakan cengkraman tangan. Kasar pria itu di lengannya saat ditarik keluar dari rumah. Lantai tanah itu terasa panas di bawah kaki telanjangnya. Dan satu-satunya pikiran yang melintas di benaknya adalah meraih kendi tanah. Lihat yang ada di meja dapur. Lepaskan tanganku, Randy, teriaknya. Tapi, suaranya keluar lemah, hampir seperti bisikan dibandingkan dengan tawa terbahak-bahak kedua pria itu. Ibu, sudah kehilangan hak untuk memerintah di sini, Tante Siti, balas keponakannya. Seorang pria berusia 40-an yang mengenakan kemeja kantor dan celana jeans yang terlalu bersih untuk seseorang yang berkunjung ke perkebunan. Properti ini sekarang milikku. Sah, milikku. Pria lainnya, Wawan, adalah mandor yang bekerja di tanah tetangga. Dia memegangi Siti di lengan yang satunya dan napasnya berbau tuak murah. Meski baru pukul 10 pagi, mereka berdua hampir saja menggotongnya hingga ke gerbang kayu yang berderit tertiup angin. Setidaknya biarkan aku mengambil barang-barangku. Si berusaha melepaskan diri, tapi di usia 70 tahun, dia tak punya tenaga untuk melawan dua pria dewasa. Ibu punya waktu jam untuk kembali dan mengambil apa yang muat dalam satu koper, kata Randy mengeluarkan selembar kertas terlipat dari saku kemejanya. Lihat ini, Tante, semuanya beres. Ditandatangani oleh hakim. Bapak Aris punya utang 50.000 saat meninggal. Utangnya jatuh tempo dan karena ibu tidak membayar. Perkebunan ini akan dilelang 3 hari lagi. Siti menatap kertas itu, tapi huruf-hurufnya seolah menari di depan matanya. Dia tak pernah mendengar tentang utang apun. Aris meninggal 15 tahun lalu karena stroke yang menyerangnya saat memperbaiki pagar belakang. Dia pria yang hati-hati dengan uang. Tak mungkin berutang sebanyak itu. Ini bohong, katanya memeluk kendi itu ke dadanya. Tanah liatnya terasa dingin dan kasar di tangannya. Ais tak pernah berhutang pada siapun. Ibu boleh berpikir apa saja. Randy mengangkat bahu menyimpan kembali kertas itu. Tapi, sampai Rabu, perkebunan ini akan atas nama orang lain. Kalau aku jadi ibu, akan gunakan waktu ini untuk mencari tempat tinggal. Wawan mengeluarkan tawa serak dan menyikut Randy dengan siku. Aku yakin pasti ada yang berminat ya, bos. Tanah sebaik ini tak akan lama menganggur. Mereka berdua bertukar pandangan yang tak bisa Siti pahami, tapi yang membuat perutnya mual. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang lebih dari sekedar utang tak terbayar. Dia mengenal tatapan itu sama seperti yang dilihatnya pada pria-pria saat mereka merencanakan sesuatu di belakang orang lain. Jam. Tante Siti. Randy mengulangi menunjuk jam tangan mahal yang dikenakannya. Setelah itu semua yang tertinggal di sini akan menjadi bagian dari inventaris utang. Siti kembali ke dalam rumah dengan langkah lambat, masih menggenggam kendi itu. Kakinya gemetar dan bukan hanya karena marah, itu ketakutan. Ketakutan yang sesungguhnya, jenis yang membuat mulut kering dan jantung berdebar kencang. Di usia 70 tahun, setelah menghabiskan seluruh hidupnya di perkebunan itu, dia akan dilempar ke jalan seperti tak ada harganya. Rumah itu masih seperti saat dia tinggalkan ketika menjawab ketukan di pintu. Panci berisi kacang masih mendidih di kompor kayu. Sapu bersandar di dinding. Ayam-ayam mengais di halaman. Seolah tak ada yang terjadi. Tapi segalanya telah berubah dalam hitungan menit. Siti meletakkan kendi di atas meja dan mulai mencari koper. Dia menemukan satu yang tua dari kulit retak-retak di bawah tempat tidur yang dulu dia bagi dengan Aris begitu lama. Bau apek memenuhi hidungnya saat dia membuka retingnya. Apa yang harus dibawa? Bagaimana memilih di antara seumur hidup kenangan dan waktu 1 jam? Dia mengambil beberapa pakaian yang paling tidak lusuh, menyimpan foto pernikahan yang sudah menguning dan ujung-ujungnya terlipat, mengambil Alkitab yang diberikan ibunya saat komuni pertama dan kembali untuk
mengambil candy itu. Itu benda sederhana, dari tanah liat merah yang dibakar, dengan beberapa gambar kasar terukir di sisinya. Ibumu Nenek Kartini dulu biasa menggunakannya untuk mengambil air dari sumur ketika Siti masih kecil. Setelah ibunya pergi, kendi itu disimpan di lemari selama bertahun-tahun hingga Siti membawanya kembali ke dapur. Ia tak bisa menjelaskan mengapa, tetapi kendi itu penting baginya. Ketika memegang benda itu lagi, ia menyadari bahwa kendi itu terasa lebih berat dari yang diingatnya. Mungkin karena usia yang membuat lengannya lemah atau mungkin berat dari segala hal yang sedang terjadi. Randy dan Wawan menunggu di luar, duduk di pagar, bercakap-cakap dan tertawa tentang sesuatu yang tak bisa didengar Siti ketika ia keluar membawa koper dan kendi itu. Keduanya berdiri. "Sudah mau pergi, Tante?" tanya Randy, melihat jam tangannya. "Masih ada 40 menit lagi. Aku tak mau tinggal 1 detik pun lagi di sini bersama kalian berdua," jawab si melewati mereka tanpa menoleh. "Hei, Tante." Randy memanggilnya. "Mau kemana, Bu?" Siti tidak menjawab. Ia tak tahu jawabannya. Ia terus berjalan menyusuri jalan tanah yang menuju kecamatan 3 kilometer dari sana. Matahari sangat terik dan berat koper, serta kendi itu membuat bahunya sakit. Tapi ia terus berjalan. Pendengar yang budiman, jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like dan terutama subscribe ke channel ini. Ini sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang lanjut. Orang pertama yang berpapasan dengan Siti di jalan adalah Pak De Totok yang mengendarai traktor. Tua membawa karung-karung pakan ternak. Ia memperlambat laju saat melihatnya. "Ibu Siti, apa yang ibu lakukan berjalan di bawah terik matahari seperti ini?" "Aku mau ke kecamatan, Pak De Totok," jawabnya, mengusap keringat di dahinya dengan punggung tangan. "Dengan koper sebanyak ini, mau tumpangan?" Siti melihat traktor yang berisik dan kursi besi panas di bawah matahari. Biasanya ia akan menolak, tetapi kakinya sudah sakit di dalam sandal usangnya. "Aku terima. Terima kasih." Pak De Totok membantunya naik dan menaruh koper di bagian belakang bersama karung-karung pakan. Siti tetap memeluk kendi itu di pangkuannya sepanjang perjalanan. Traktor itu berguncang sangat keras, sehingga ia harus memegang erat agar benda itu tidak jatuh. "Ada sesuatu yang terjadi di perkebunan, Ibu Siti?" tanya Pak De Totok berteriak, menyaingi suara mesin. "Keponakanku bilang suamiku punya hutang. Katanya, perkebunan akan dilelang." Totok mengeluarkan suara decakan yang menunjukkan ketidaksetujuan. Bapak Aris berutang itu tidak masuk akal. Beliau orang yang menepati janji selalu membayar segala sesuatu tepat waktu. Itu yang kukatakan pada Randy. Tapi dia punya dokumen yang ditandatangani hakim. Hakim Pak Deok hampir menghentikan traktornya. "Hakim siapa? Aku tidak tahu. Aku tidak bisa membaca dokumen itu dengan jelas." Mereka berdua terdiam sepanjang sisa perjalanan. Ketika tiba di pintu masuk ke Antan, Pak Deok mematikan mesin. "Mau kemana sekarang, Bu?" Siti memandang jalanan berbatu dan rumah-rumah kecil. Ia mengenal kecamatan itu sejak lahir. Tetapi saat itu rasanya seperti tempat yang asing dan tidak ram. "Aku akan mencari Mbak Dewi, dia bekerja di rumahku selama bertahun-tahun. Mungkin bisa membantuku." "Tukang jahit, itu tinggal dekat alun-alun kan?" "Benar sekali." Pak De Totok membantunya turun dan mengambil koper. "Biar kuakan ini untuk ibu." Itu searah si menerima dengan berterima kasih dan mereka berdua berjalan menyusuri jalan menuju rumah kecil berdinding cat mengelupas dekat alun-alun utama. Dewi sedang di beranda menjahit gaun biru. "Ibu Siti," ia cepat berdiri ketika melihat mantan majikannya datang membawa koper. "Apa yang terjadi?" Pak Deok meletakkan koper di lantai dan berpamitan dengan lambaian tangan, meninggalkan kedua wanita itu sendirian. Siti duduk di kursi di sebelah Dewi, masih memegang candy dan menceritakan semuanya tentang Randy,
tentang dokumen, tentang utang yang tak pernah ada. Dewi mendengarkan sambil menggeleng-gelengkan kepala, matanya membelalak. Tapi itu tidak mungkin benar. Bapak Aris, itu orang yang jujur. Aku bekerja di rumah ibu selama 10 tahun melihat bagaimana beliau menjaga setiap rupiah. Aku tahu Dewi. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Randy punya dokumen. Ada hakim di sisinya. Ibu perlu seorang pengacara. Dengan uang apa? Saya hampir tidak punya. Untuk makan. Mbak Dewi menggigit, bibirnya berpikir. Rumahnya kecil hanya memiliki 2 kamar. Dia tinggal sendiri sejak anaknya menikah dan pindah ke kecamatan lain. Ibu bisa tinggal di sini bersamaku selama beberapa hari, tawaran Mbak Dewi. Ada sebuah kamar kecil di belakang yang biasa kugunakan. Untuk menyimpan kain bisa kuserahkan. Untuk ibu tidur di sana. Aku tidak ingin menjadi beban, Dewi. Ibu tidak pernah menjadi beban bagiku, Ibu Siti. Ketika suamiku pergi, ibu memberiku pekerjaan dan membantuku membesarkan anakku. Sekarang giliranku untuk membantu. Kedua wanita itu berpelukan dan Ibu Siti merasakan air mata hangat mengalir di wajahnya. Itu pertama kalinya dia menangis sejak Randy mengetuk pintunya pagi itu. Kamar di belakang itu sempit dan berbau kapur. Barus. Tetapi ada tempat tidur sempit dan sebuah jendela kecil yang menghadap ke halaman. Mbak Dewi mengeluarkan kotak-kotak kain dan menyiapkan spray bersih. Sementara Ibu Siti duduk di tempat tidur meletakkan kendi tanah liat di sampingnya. Kendi ini milik ibuku, katanya. Lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Mbak Dewi. Cantik, jawab Mbak Dewi merapikan. Tampak antik. Iya. Ibuku bilang ini dibuat oleh neneknya di awal tahun sekusat. Nacatsuan diturunkan dari ibu ke anak perempuan selama beberapa generasi. Ibu Siti mengambil kendi itu dan memeriksanya dengan lebih teliti daripada yang pernah dilakukannya selama bertahun-tahun. Ukiran di sisinya tampak seperti sekadar hiasan, tetapi sekarang, melihat dari dekat, dia menyadari bahwa itu membentuk sebuah pola lingkaran di dalam lingkaran dengan garis-garis kecil keluar dari tepinya. Aku tidak pernah memperhatikan ini sebelumnya, gumamnya. Apa? Mbak Dewi mendekat ukiran ini. Sepertinya entahlah, sepertinya punya makna. Mbak Dewi mengangkat bahu. Mungkin hanya hiasan. Pengrajin tembikar zaman dulu selalu membuat ukiran seperti ini pada karya mereka. Ibu Siti mengangguk tetapi terus memandangi kendi itu. Ada sesuatu di sana. Dia yakin. Sesuatu yang tidak pernah dia perhatikan selama bertahun-tahun. Benda itu tersimpan di lemari. Malam itu, Ibu Siti hampir tidak bisa tidur. Tempat tidurnya berbeda. Suara-suara dari kecamatan berbeda, semuanya berbeda. Dia berbaring, memandangi langit-langit yang retak, memikirkan perkebunan Aris. Bagaimana dia bisa sampai di titik ini? Pagi berikutnya, Mbak Dewi bangun awal untuk mengerjakan jahitan yang dijanjikannya akan diselesaikan. Ibu Siti juga bangun. Dia tidak terbiasa tidur sampai larut. Dia membuat kopi sementara Mbak Dewi menyiapkan sarapan. Ibu Siti, ibu perlu mencari seseorang yang mengerti hukum, kata Mbak Dewi sambil mengolesi mentega pada roti. Ada seorang wanita muda yang saran membuka kantor di kecamatan ini beberapa bulan lalu. Katanya dia baik dan tidak mematok harga terlalu mahal. Siapa? Namanya? Larasati sesuatu. Kantornya di dekat apotek. Setelah sarapan, Ibu Siti memutuskan untuk pergi ke sana. Dia membawa serta sedikit dokumen yang ada di kopernya, akta nikah, akta tua, perkebunan yang masih atas nama ayah Aris, dan sebuah foto suaminya. Kantor itu adalah sebuah ruangan kecil di lantai 2 sebuah bangunan tua, papan. Nama di pintu bertuliskan Larasati Wulandari, advokat. Ibu Siti mengetuk dan mendengar suara muda menyuruhnya, "Masuk." Pengacara itu seorang wanita, berusia sekitar 30 tahun. Rambutnya disanggul mengenakan kacamata berbingkai tipis.
Dia duduk di belakang meja yang penuh dengan kertas dan buku. "Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Larasati dengan senyum ramah. Ibu Siti duduk di kursi di depan meja dan mulai menceritakan kisahnya untuk ketiga kalinya. Larasati mendengarkan semuanya, dengan saksama membuat catatan di buku catatan. "Apa ibu membawa dokumen-dokumen yang ditunjukkan keponakan ibu?" tanyanya ketika Ibu Siti selesai. "Tidak, dia tidak mau memberiku salinannya. Hanya menunjukkan dari jauh." Larasati menghela napas. "Itu mempersulit, tapi saya akan lihat apa yang bisa dilakukan. Pertama, saya perlu memeriksa di kantor catatan sipil. Apakah benar ada utang yang terdaftar? Itu dan berapa biayanya?" Siti bertanya, sudah tahu bahwa ia tak mungkin membayar. Ibu Siti, saya akan jujur pada ibu. Biasanya saya akan mengenakan biaya sekitar Ibu hanya untuk konsultasi awal." Tapi ia menatap wanita lanjut usia di hadapannya dengan pakaian lusuh dan tangan bergetar. "Saya akan lakukan ini. Saya akan menyelidiki kasus ini tanpa meminta bayaran untuk sementara. Jika kita berhasil membalikan keadaan, Ibu bisa bayar saya dengan sebagian kompensasinya. Jika tidak berhasil, setidaknya kita sudah berusaha." Siti merasa dadanya sesak. "Mengapa Nona mau melakukan ini, Larasati?" Melepas kacamatanya dan membersihkannya dengan ujung blusnya. "Karena saya juga berasal dari pedesaan, Ibu Siti. Saya tahu betapa sulitnya bagi orang seperti kita. Dan saya tahu banyak orang yang suka memanfaatkan di dunia ini." Keduanya saling menjabat tangan dan Siti meninggalkan kantor dengan sedikit percik harapan untuk pertama kalinya sejak diusir dari rumah. Di hari-hari berikutnya Larasati bekerja cepat. Ia pergi ke kantor catatan sipil dan menemukan bahwa memang ada catatan utang atas nama Aris Hartono tertanggal 15 tahun lalu. Krediturnya adalah perusahaan mesin pertanian yang bahkan sudah tidak ada lagi. Tapi yang aneh adalah dokumen itu baru didaftarkan 3 bulan lalu, bukan 15 tahun yang lalu. Ini tidak sesuai prosedur. Larasati menjelaskan pada Siti ketika mereka bertemu lagi. Jika utangnya dari 15 tahun lalu, pendaftarannya seharusnya dilakukan saat itu. Mengapa baru didaftarkan sekarang? Dan apa artinya itu? Siti bertanya. Artinya bisa jadi pemalsuan. Seseorang mungkin memalsukan dokumen ini baru-baru ini untuk mengambil properti Ibu. Randy berkata dengan yakin, "Mungkin, tapi kita butuh bukti." "Apakah Ibu punya dokumen apun dari suami Ibu pada masa itu? Laporan bank, kwitansi, apa saja yang bisa membuktikan bahwa ia tidak berutang uang ini?" Siti menggeleng sedih. "Aris menyimpan semuanya dalam kotak besi, tapi kotaknya tertinggal di perkebunan saat saya diusir. Maka kita harus mengambil kotak itu," kata Larasati menutup buku catatannya. "Lelangnya besok, jika kita tidak bisa menghentikannya, Ibu akan kehilangan segalanya." Sore itu mereka berdua pergi ke perkebunan. Randy ada di sana bersama Wawan dan 2 lelaki lain yang tidak dikenal Mereka sedang mengukur properti dan membuat catatan. "Ibu mau apa di sini?" Randy bertanya ketika melihat mendekat. "Saya datang mengambil dokumen suami saya," jawabnya, berusaha menjaga suaranya tetap tegas. "Ibu punya waktu 1 jam untuk mengambil barang-barang Ibu. Lewat dari waktu itu, tidak boleh masuk lagi. Klien saya memiliki hak hukum atas dokumen pribadi almarhum suaminya." Larasati menyela, menunjukkan kartu peradinya. "Itu adalah dokumen yang dilindungi undang-undang." Randy memandangi pengacara itu dengan sikap merendahkan. "Dan siapa Anda?" "Larasati Wulandari, pengacara Ibu Siti Hartono. Saya bisa meminta perintah pengadilan untuk mengakses dokumen-dokumen itu, tapi itu akan menunda lelang besok. Atau Bapak mengizinkan klien saya masuk sekarang dan hanya mengambil kotak dokumennya."
Mereka saling menatap lama. Akhirnya, Randy mengalah. 5 menit dan saya ikut. Mereka masuk ke dalam rumah, Randy. Mengikuti Siti seperti bayangan. Ia langsung menuju kamar dan mencari di bawah tempat tidur di lemari di belakang. Lemari pakaian kosong. Kotak besi itu tidak ada di tempat-tempat biasa ia simpan. Di mana kotaknya, Randy? Siti menoleh ke keponakannya. Kotak apa? Kotak besi. Tempat Aris menyimpan dokumen-dokumen. Saya tidak tahu soal kotak apun. Mungkin, hilang hal, seperti itu sering terjadi di rumah tua. Siti merasakan amarahnya memuncak. Kamu yang mengambil, kamu tahu. Ada bukti di sana dan kamu ambil. Hati-hati dengan tuduhan tante, kata Randy dengan senyum dingin. Tidak ada saksi untuk apa yang katakan. Larasati meletakkan tangannya di lengan Siti. Ayo, pergi Ibu Siti. Kita akan cari cara lain. Keduanya meninggalkan perkebunan dengan perasaan kalah. Dalam perjalanan pulang, Siti teringat sesuatu. Romo, serunya. Aris sangat dekat dengan Romo Yusuf. Mereka sering mengobrol. Mungkin dia tahu sesuatu. Gereja itu terletak di pusat kecamatan. Bangunan tua dengan dinding putih dan atap tanah liat. Romo Yusuf sedang berada di altar merangkai bunga ketika kedua wanita itu masuk. Ibu Siti, dia menoleh sambil tersenyum. Kejutan yang menyenangkan. Siti mendekat dan menceritakan lagi kisahnya. Romo mendengarkan dengan serius, tangan disilangkan di dada. Bapak Aris mengunjungi saya beberapa hari sebelum berangkat, katanya setelah selesai. Dia tampak khawatir tentang sesuatu, tapi tidak mau memberitahu saya apa. Dia hanya bilang perlu menyelesaikan beberapa urusan dan semuanya akan baik-baik saja. Apakah dia menyebutkan hutang? Larasati bertanya. Romo berpikir sejenak, tidak dengan kata-kata seperti itu. Tapi saya ingat, dia mengatakan sesuatu tentang pergi ke kantor notaris untuk menyelesaikan suatu perkara. Saya kira itu tentang perkebunan. Beberapa dokumen yang tertunda. Dan apakah dia pergi ke kantor notaris? Si bertanya, itu saya tidak tahu, nak. Beberapa hari kemudian saya mendapat kabar bahwa dia telah pergi. Larasati mencatat semuanya dengan cepat. Ini penting. Jika dia pergi ke kantor notaris sebelum meninggal, mungkin ada sesuatu yang terdaftar. Saya akan memiksanya besok pagi. Tapi besok adalah hari lelang dan tanpa bukti nyata, tidak ada cara untuk menghentikannya. Melewatkan malam itu tanpa tidur lagi. Dia duduk di tempat tidur di kamar kecil, di belakang memegang kendi tanah liat. Itu satu-satunya yang tersisa dari kehidupannya yang dulu. Satu-satunya penghubung dengan ibunya, dengan neneknya, dengan semua perempuan dalam keluarganya yang datang sebelumnya. Cahaya bulan masuk melalui jendela kecil dan menerangi kendi itu. Siti memutar benda itu di tangannya, mengamati pola-pola itu sekali lagi. Ada sesuatu dalam pola itu yang mengganggu, sesuatu yang terasa familiar, tapi tidak bisa dia kenali. Saat itulah dia menyadarinya. Salah satu lingkaran itu sedikit menonjol, seolah-olah diterapkan. Setelahnya di atas gambar aslinya. Dia menggerakkan jarinya di permukaan dan merasa itu longgar. Dengan hati-hati, Siti mulai mengikis tanah liat kering di sekitar lingkaran yang menonjol itu. Potongan-potongan kecil jatuh di tempat tidur, mengungkapkan lapisan yang berbeda di bawahnya. Dia terus mengikis. Jantung berdebar kencang sampai lingkaran itu terlepas sepenuhnya. Di bawahnya ada lubang. Lubang yang sempurna berbentuk silinder yang digali di tanah liat kendi. Dan di dalam lubang itu dilipat beberapa kali ada selembar kertas yang menguning. Dengan tangan gemetar, mengeluarkan kertas dari dalam kendi itu tipis dan rapuh. Hampir hancur dengan gerakan kasar sekecil apun. Dia membukanya dengan sangat hati-hati. Itu adalah tanda terima. Tanda terima pembayaran bertanggal 15 tahun lalu, hanya 2 bulan sebelum Aris meninggal.
Pembayaran lunas Rp50.000. Mesin pertanian sejahtera untuk pembelian sebuah traktor. Tangan si gemetar begitu hebat, sehingga hampir menjatuhkan kertas itu. Di sanalah bukti bahwa Aris telah melunasi hutangnya, bahwa tidak ada yang terutang. Ketika dia pergi, bahwa semua cerita Randy itu bohong. Tapi mengapa Aris menyembunyikan tanda terima ini di dalam sebuah kendi? Siti melihat kertas itu lagi dan melihat sesuatu yang ditulis tangan di bagian belakang dengan tulisan suaminya yang khas. Siti, jika kamu membaca ini berarti sesuatu telah terjadi padaku. Jangan percaya Randy. Dia tahu tentang tanah itu. Lindungi rumah kita. Tanah itu? Tanah apa? Siti tidak tahu apa-apa tentang tanah. Dan mengapa Aris curiga pada keponakannya? Dia harus menunjukkan ini pada Larasati segera. Meski hampir tengah malam. Ini tidak bisa menunggu. Siti menyimpan tanda terima itu dengan hati-hati di antara halaman-halaman Alkitabnya. Berpakaian cepat dan keluar dari kamar. Mbak Dewi sedang tidur tapi terbangun karena suara berisik. "Ibu, apa yang terjadi?" "Saya menemukan sesuatu, Dewi. Sesuatu yang penting. Saya harus bicara dengan pengacara sekarang. Tapi ini hampir tengah malam. Tidak bisa menunggu. Lelangnya besok pagi." Mbak Dewi masih mengantuk menawarkan diri untuk menemaninya. Kedua wanita itu berjalan, menyusuri jalan-jalan sepi di kecamatan, hingga sampai ke gedung tempat kantor Larasati berada. Si tahu bahwa pengacara itu tinggal di sana di sebuah apartemen kecil di belakang. Mereka mengetuk pintu beberapa kali hingga akhirnya Larasati, yang masih mengenakan pi rambut terurai, membukakan pintu. "Ibu Siti, apa yang?" "Saya menemukan buktinya." Siti menyel, mengeluarkan kwitansi dari dalam Alkitab. Aris telah melunasi utangnya. Semua tercatat di sini. Larasati menyalakan lampu kantor dan memeriksa dokumen itu dengan saksama. Matanya semakin membelalak. "Ini sangat berharga, Ibu Siti. Ini membuktikan bahwa tidak ada utang." Tapi dia membalik kertas itu dan membaca pesan di baliknya. "Tanah apa ini?" "Saya tidak tahu." Aris tidak pernah menyebutkan apapun tentang tanah. "Dan di mana ibu menemukan ini?" Siti bercerita tentang kendi tanah liat, tentang lingkaran yang menonjol, tentang lubang yang tersembunyi. Larasati mendengarkan sambil menggeleng-gelengkan kepala. Suami ibu sedang melindungi kwitansi ini. Dia tahu sesuatu bisa terjadi. Pesan di baliknya seolah dia sudah memperkirakan hal ini. Tapi bagaimana dia bisa tahu? Mbak Dewi bertanya. Mungkin dia tahu bahwa keponakannya sedang merencanakan sesuatu. Larasati berspekulasi. Atau mungkin dia menemukan sesuatu tentang tanah ini yang membuat perkebunan itu lebih berharga dari yang terlihat. "Apa yang kita lakukan sekarang?" Siti bertanya. "Sekarang kita pergi ke kantor notaris besok pagi-pagi dan mendaftarkan kwitansi ini sebagai bukti. Lalu kita menghadap hakim dan meminta pembatalan lelang segera." "Tapi lelangnya jam pagi," Mbak Dewi mengingatkan. "Maka kita akan ada di kantor notaris jam," kata Larati dengan penuh tekad. Ketiga wanita itu menghabiskan sisa malam di kantor, menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Larasati menyusun permohonan terperinci, menyertakan kwitansi sebagai lampiran dan mengajukan argumen tentang kecurangan dalam proses. Saat matahari mulai terbit, mereka sudah siap. Mereka langsung pergi ke kantor notaris yang buka tepat pukul. Seorang lelaki tua berkacamata tebal memeriksa kwitansi itu dengan hati-hati. "Dokumen ini tampak asli," ujarnya. "Akhirnya, saya akan mendaftarkannya, tapi perlu beberapa pemeriksaan dulu." "Berapa lama waktu yang dibutuhkan?" tanya Larasati cemas. "Sekitar 2 jam. Mungkin 3 lelangnya jam 09.00. Saya tidak bisa mempercepat prosesnya, Ibu. Saya harus mengikuti protokol." Larasati menepuk meja dengan frustrasi.
Kalau begitu setidaknya buatkan pernyataan sementara yang mengonfirmasi bahwa dokumen telah diajukan. Itu sudah cukup untuk menangguhkan lelang. Sementara, sang panitera ragu tapi akhirnya setuju. Dia membuat perataan sederhana yang menyatakan bahwa Siti Hartono telah mengajukan kwitansi pelunasan utang yang diduga dokumen yang bertanggal 15 tahun lalu dan bahwa kantor notaris sedang melakukan verifikasi keaslian. Dengan membawa kertas itu, ketiga wanita itu bergegas ke pengadilan. Tempat lelang akan berlangsung. Pukul 8.4 mereka tiba. Sudah ada beberapa orang berkumpul di depan gedung termasuk Randy dan Wawan. Saya datang untuk menghentikan lelang ini. Mengumumkan memegang perataan dari notaris. Randy tertawa kecut. Ibu tidak bisa menghentikan apun sudah terlambat. Saya punya bukti bahwa utangnya sudah lunas. Siti menunjukkan kertas itu. Lelang harus dibatalkan. Wajah Randy memerah. Bukti apa? Biar saya lihat. Larasati menempatkan diri di antara mereka. Klien saya tidak perlu menunjukkan apun kepada Anda. Kami akan menyampaikan semuanya kepada hakim. Di dalam pengadilan, hakim yang menangani kasus itu adalah orang yang sama yang telah mengizinkan lelang. Seorang lelaki gemuk berusia sekitar 60 tahun dengan kumis beruban dan tampak bosan. Dia mendengarkan Larasati menyampaikan pernyataan notaris dan kwitansi asli yang ditemukan Siti. Di mana ibu mendapatkan ini? Tanyanya. Memeriksa kwitansi itu. Disimpan di dalam barang pribadi milik almarhum suami saya, jawab Siti. Terlalu kebetulan bukan? Randy menyela, tiba-tiba muncul kwitansi di hari lelang. Ini pasti palsu. Dokumen sedang diverifikasi oleh kantor notaris. Saat ini, Larasati berargumen. Kami menuntut penangguhan lelang segera sampai keasliannya dikonfirmasi. Hakim mengetuk-netukkan jarinya di meja. Berpikir, baiklah, saya akan menangguhkan lelang selama 48 jam. Jika kantor notaris mengfirmasi bahwa tanda terima itu asli, prosesnya akan diarsipkan dan properti kembali secara permanen kepada Ibu Siti Hartono. Jika dikonfirmasi palsu, lelang berlanjut seperti biasa. Randy ingin protes, tetapi hakim mengetukkan palu mengakhiri diskusi. Di luar gedung pengadilan, Randy menggenggam lengan Siti. Bagaimana? Tante mendapatkan tanda terima itu? Lepaskan aku. Siti melepaskan diri darinya. Ibu ikut campur dalam hal yang tidak ibu pahami. Randy mendesis di antara gigi. Ini bukan hanya tentang perkebunan, ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Tanah apa, Randy? Siti tiba-tiba bertanya. Tanah apa yang Aris sebutkan dalam pesan itu? Wajah keponakannya itu pucat. Pesan apa? Kau tahu apa yang kubicarakan? Randy melihat sekeliling, memastikan tidak ada orang lain yang mendengarkan. Ibu tidak tahu apa-apa, Tante Siti. Tanah itu bukan sekadar kebun kecil. Ada sesuatu di sana yang bernilai jutaan. Dan aku tidak akan membiarkan ibu mendapatkan semuanya. Hanya karena ibu terlalu keras kepala. Untuk mati, dia cepat-cepat pergi. Wawan mengikuti dari belakang. Siti terdiam, mencerna apa yang baru saja didengarnya. Jutaan apa yang ada di perkebunan itu, sehingga bernilai uang sebanyak itu? Ibu, Siti, mari kita pergi. Larasati memanggilnya. Kita perlu menunggu konfirmasi dari kantor notaris. 48 jam. Berikutnya adalah siksaan. Siti menghabiskan waktu mencoba memahami apa yang Aris maksud dengan tanah itu dan apa yang Randy ketahui yang tidak dia ketahui. Mbak Dewi berusaha menenangkannya, membuatkan teh dan menawarkan makanan. Tetapi Siti hampir tidak bisa makan. Larasati menghabiskan hari-harinya menyelidiki. Dia pergi ke Departemen Pertambangan di kantor kecamatan dan menemukan sesuatu yang menarik. 3 bulan lalu, sebuah perusahaan survei geologi telah meminta izin untuk
melakukan studi di wilayah tempat perkebunan Siti berada. Izin itu ditolak karena tanahnya milik pribadi. Tetapi, permintaan itu sendiri sudah menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berharga di sana. Mineral, kata Larasati saat menceritakan hal ini kepada Siti. Pasti ada semacam mineral berharga di tanah perkebunan, Ibu. Tapi Aris tidak pernah bicara apapun tentang itu. Mungkin dia menemukannya tak lama sebelum meninggal, dan mungkin Randy juga mengetahuinya. Maka desakannya untuk mengambil alih properti itu. Pada hari kedua menunggu, Siti kembali memeriksa kendi itu. Jika Aris menyembunyikan tanda terima di sana, mungkin dia menyembunyikan hal lain juga. Dia menghabiskan berjam-jam memutar benda itu dari semua sudut, menggores permukaannya dengan lembut, mencari lingkaran menonjol atau ketidakteraturan lainnya. Mbak Dewi yang memperhatikan sesuatu yang berbeda. Ibu, Siti, lihat ini, di dasarnya sepertinya ada huruf terukir. Siti membalikkan. Kendi itu terbalik. Benar, ada sesuatu yang terukir di dasar, tetapi begitu haus oleh waktu, sehingga hampir tidak bisa dibaca. Dia membawa kendi itu mendekati jendela memanfaatkan cahaya matahari. Huruf-hurufnya kecil dan tidak beraturan, jelas dibuat dengan tangan. Tkol mensait semankaksi. Apa artinya ini? Tanya Mbak Dewi. Tidak tahu, sepertinya sebuah kode. Siti menyalin huruf-huruf itu di selembar kertas dan menunjukkan kepada Larasati. Ketika pengacara itu mengunjunginya. Nanti. Trensette. L2. Larasati membacanya dengan keras. Mungkin koordinat atau mungkin penandaan bidang tanah. Aris dulu bekerja mengukur tanah ketika muda. Ingat Siti sebelum menikah denganku dan mengambil alih perkebunan ayahnya. Maka mungkin ini semacam penandaan topografi. Tapi untuk apa? Mereka perlu kembali ke perkebunan untuk mencari tahu. Tapi Randy telah memperjelas bahwa Siti tidak diterima di sana. Dan meskipun lelang ditangguhkan, secara teknis properti itu masih dalam sengketa. Romo Yusuflah yang menyarankan solusi. Aku ikut dengan kalian, tawarannya saat si menceritakan tentang kode itu. Randy tidak akan mau membuat keributan di depan seorang Romo, dan secara teknis kalian berhak mengakses perkebunan sampai kasus ini diselesaikan. Keesokan harinya mereka berempat, Siti, Larasati, Mbak Dewi, dan Romo pergi ke perkebunan. Randy ada di sana seperti yang diduga. Tetapi di hadapan Romo, ia hanya mengawasi dari jauh dengan tangan bersilang dan ekspresi marah. Apa yang kita cari? Tanya Mbak Dewi saat mereka berjalan di sekitar perkebunan. Aku tidak tahu, tapi Aris meninggalkan kode ini pasti ada alasannya. Mereka mulai dari batas-batas perkebunan, mencari tanda batu atau papan yang mungkin berisi angka atau huruf. Setelah 1 jam mencari, mereka belum menemukan apa-apa. Mungkin bukan sesuatu yang fisik, usul Larasati. Mungkin ini merujuk pada suatu dokumen, atau Pat memikirkan kotak logam yang hilang. Jika Aris menyimpan dokumen penting, semuanya pasti ada di sana dan Randy memilikinya. Aku perlu bicara dengan Wawan, katanya tiba-tiba. Wawan? Mandornya, tanya Romo terkejut. Dia bekerja dengan Randy tapi tidak setia padanya. Dia hanya terlibat demi uang. Mungkin dengan uang dia akan cerita apa yang dia tahu. Si mendekati tempat Wawan, duduk di bawah teduhnya pohon minum air dari botol termos. Wawan, boleh aku bicara denganmu? Dia melirik ke arah Randy yang terlalu jauh untuk mendengar, lalu mengangguk. Ibu mau apa? Aku ingin tahu apa yang disembunyikan Randy dan berapa yang dia bayar untukmu membantunya. Wawan tertawa kecut. Bayar? Dia tidak membayar apa-apa. Janji bagi hasil saat dia jual perkebunannya. Tapi, aku sudah tahu dia tidak akan menepatinya. Bagaimana jika aku janji bayar tunai sekarang? Ibu tidak punya uang? Tidak. Tapi aku tahu di mana bisa mendapatkannya. Bohong, Siti. 1.000 tunai.
jika kau ceritakan semuanya. Wawan berpikir lama menatap Randy lalu kembali ke Siti. Baiklah, tapi tidak di sini. Temui aku nanti malam di warung bank. Jajah di kecamatan dan bawa uangnya. Pendengar setia, jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like dan terutama subscribe channelnya. Ini sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang lanjut. Siti tidak punya 2.100 pun hampir tidak ada. Tapi Larasati kenal seseorang yang mungkin bisa meminjamkan uang. Ibu sang pengacara sendiri, Ibu Tresna yang punya tabungan untuk keadaan darurat. Aku akan minta padanya, kata Larasati. Tapi ibu harus kembalikan saat sudah dapatkan kembali perkebunannya. Tenang saja, aku jual beberapa ayam jika perlu. Malam itu Siti pergi ke warung bank. Jajah dengan uang pinjaman di saku roknya. Tempat itu penuh pria yang minum dan main bar. Asap rokok membuat udara terasa berat dan pengap. Wawan ada di sudut. Sebotol tuak murah sudah setengah habis di depannya. Bawa uangnya? Itu pertanyaan pertamanya saat Siti duduk. Bawa. Tapi kau cerita dulu, nanti aku bayar. Wawan mengisi gelas kecilnya dengan tuak dan menghabiskannya sekali. Teguk. Keponakan ibu tahu ada biji besi di perkebunan ini. Banyak sekali. Sebuah perusahaan besar mau beli, tawarnya 2 juta. Tapi perkebunan ini atas nama ibu, jadi dia tidak bisa jual. Lalu dia buat-buat cerita tentang hutang. Tidak sepenuhnya buat-buat. Hutangnya memang ada. Suami ibu beli traktor dan telat bayar beberapa bulan, tapi dia lunasi semua 2 bulan sebelum meninggal. Aku tahu, aku temukan kwitansinya. Wawan memandangnya dengan penuh minat. Berarti ibu sudah menang. Dengan kwitansi itu, Randy tidak punya alasan lagi. Tapi masih ada lagi kan? Kau belum cerita semuanya. Wawan mengisi gelasnya lagi. Ada. Suami ibu juga tahu tentang biji besi itu sekitar waktu yang sama dengan Randy. Dia pergi ke kantor catatan sipil untuk mendaftarkan tambang atas nama Nyonya untuk memastikan jika sesuatu terjadi padanya, Nyonya akan terlindungi. Jantung Siti Hartono berdegup kencang dan berhasil. Berhasil. Ada dokumen terdaftar di sana yang menyatakan bahwa semua hak tambang atas tanah T3N17L2 milik Siti Hartono. Itulah sebabnya Randy Hartono perlu mengeluarkan Nyonya dari perkebunan. Selama Nyonya adalah pemiliknya, dia tidak bisa menjual hak eksplorasi. Si mengeluarkan amplop berisi uang dari sakunya dan menyerahkannya kepada Wawan. Terima kasih. Hanya satu hal lagi, Ibu Siti, kata Wawan menyimpan uangnya. Suami Nyonya tidak meninggal karena stroke. Maksudku meninggal tapi bukan secara alami. Si merasakan darahnya membeku di pembuluh darahnya. Apa maksudnya? Bukan secara alami. Randy ada di sana hari itu. Dia dan suami Nyonya bertengkar hebat tentang perkebunan, tentang biji besi. Aku melihat dari jauh, suami Nyonya jadi sangat emosi. Mulai berteriak dan menunjuk-nunjuk. Lalu tiba-tiba jatuh. Randy bisa saja minta tolong, tapi dia hanya berdiri diam menonton sampai suaminya berhenti bergerak. Kau bilang, Randy membiarkan suamiku pergi tanpa berbuat apa-apa? Aku bilang dia ingin suaminya mati dan dia senang ketika itu terjadi. Siti bangkit dari meja, kakinya gemetaran. Dia keluar dari warung tanpa menoleh ke belakang, udara malam yang dingin menerpa wajahnya. Sekarang, semuanya masuk akal. Aris Hartono telah menemukan biji besinya, telah buru-buru mendaftarkan hak atas namanya, telah menyembunyikan kwitansi sebagai jaminan, dan Randy yang mengetahuinya telah menunggu bertahun-tahun merencanakan cara merebut semuanya darinya. Dia kembali ke rumah Mbak Dewi dan menceritakan semuanya kepada pengacara. Itu yang telah menunggu dengan cemas. Ini mengubah segalanya, kata Larasati. Wulandari membuat catatan dengan cepat. Kita harus pergi ke kantor catatan sipil.
besok pagi untuk mencari pendaftaran hak tambang ini. Jika benar ada perkebunan, itu bernilai jauh lebih tinggi dari yang kita kira. Tapi ketika mereka pergi ke kantor catatan sipil keesokan paginya, mereka menemukan bahwa seseorang telah mendahului mereka. Randy telah meminta salinan dokumen yang sama semalam, menggunakan hubungan kekerabatannya, dengan sebagai alasan. Dia tahu kita. Sudah tahu, kata Larasati. Dia akan mencoba sesuatu yang putus asa sekarang. 48 jam penangguhan hampir berakhir. Kantor catatan sipil mengonfirmasi bahwa kwitansi pembayaran itu asli yang berarti tidak ada utang dan lelang akan dibatalkan secara permanen. Siti akan mendapatkan kembali perkebunannya. Tapi, itu juga berarti Randy akan kehilangan kesempatan untuk mendapat untung jutaan rupiah. Pada hari sidang terakhir, Siti tiba di pengadilan didampingi Larasati, Mbak Dewi, dan Romo Yusuf. Randy ada di sana, tapi tampak berbeda. Lebih tenang, hampir terlalu percaya diri. Hakim masuk, dan semua orang berdiri. Dia mengetukkan palu dan mulai berbicara. Mengingat bahwa kwitansi pembayaran yang diajukan oleh Nyonya Siti Hartono telah dikonfirmasi asli oleh kantor catatan sipil, saya memutuskan pembatalan permanen lelang dan pengembalian segera properti kepada pemilik sahnya. Siti merasakan gelombang kelegaan begitu kuat, hingga harus bersandar di kursi. Dia menang. Dia mendapatkan kembali perkebunannya. Tapi kemudian Randy berdiri. Yang mulia, saya ada sesuatu untuk dinyatakan. Hakim menatapnya dengan tak sabar. Silakan. Saya baru-baru ini menemukan bahwa ada pendaftaran hak tambang atas properti yang dimaksud atas nama BB. Saya melalui ini mengajukan proposal kemitraan untuk mengeksploitasi sumber daya ini dengan pembagian keuntungan 60% untuk dia dan 40% untuk saya. Siti juga berdiri. Aku tidak terima kemitraan apapun denganmu. Nyonya, tidak perlu menerima, kata Randy dengan senyuman. Tapi Nyonya akan butuh modal untuk mengeksploitasi biji besinya. Dan, tanpa modal, hak-hak itu tidak ada nilainya. Saya kenal investor yang bersedia mendanai operasinya. Klien saya akan mencari investornya sendiri. Larasati menyela. Tentu saja bisa. Randy menyetujui dengan tenang. Tapi itu akan memakan waktu berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Sementara itu, yang lain akan mengetahui tentang biji itu dan ingin ikut bermain. Dengan kontak saya, kita bisa mulai eksplorasi dalam hitungan minggu. Si melihat Larasati yang menggelengkan kepala dengan halus. Jangan terjebak dalam perangkap itu. Randy sedang berusaha mengambil kendali dengan cara lain. Saya tidak tertarik dengan tawaran Anda, kata Siti dengan tegas. Kalau begitu, Ibu akan kehilangan kesempatan terbaik dalam hidup, balas Randy. Lahan itu bernilai 2 juta, Tante. Ibu punya bayangan apa yang bisa dilakukan dengan 2 juta? Saya bisa hidup tenang. Sisa hidup saya jauh dari Anda. Sidang berakhir dengan kemenangan Siti, tetapi Randy telah menanamkan benih keraguan. Apakah dia benar-benar mampu menangani eksplorasi biji? Bisakah dia menemukan investor yang dapat dipercaya? Bagaimana jika Randy benar dan dia akhirnya kehilangan segalanya karena keras kepala? Pada hari-hari berikutnya, Siti kembali ke perkebunan. Rumah itu masih seperti saat dia tinggalkan. Tetapi sekarang terasa berbeda. Setiap ruangan menyimpan kenangan tentang Aris, tentang apa yang bisa terjadi jika dia masih hidup, jika dia berhasil melindungi semua yang mereka bangun bersama. Larasati membawa seorang ahli pertambangan untuk menilai properti itu. Seorang pria pendek, berkacamata bernama Bapak Fabiano yang menghabiskan 3 hari melakukan pengujian tanah dan memeriksa peta geologi. Benar, dia mengonfirmasi pada akhirnya ada deposit biji besi berkualitas baik yang cukup besar di sini. Dengan
eksplorasi yang tepat bisa menghasilkan antara 1,5 hingga 2 juta dalam 5 tahun. Dan berapa biaya untuk memulai eksplorasi? Tanya Siti. Ah, itu bagian yang rumit. Perlu izin lingkungan, peralatan khusus, tenaga kerja terampil. Saya perkirakan sekitar 300.000 dia awal. Si tidak memiliki 300.000 rupiah. Dia hampir tidak punya 3.000 rupiah. Adalah Mbak Dewi yang punya ide. Bagaimana jika ibu menjual sebagian hak kepada koperasi penambang? Ada satu di kecamatan tetangga, mereka bisa membayar uang muka untuk bagiannya dan kemudian membagi keuntungan. Larasati menganggap ide itu menarik dan menghubungi koperasi tersebut. Mereka menunjukkan minat dan menawarkan 500.000 untuk 40% hak tambang ditambah bagian 30% dari keuntungan masa depan. Ini tawaran yang adil, nilai Larasati. Ibu akan mempertahankan kendali mayoritas dan masih menerima modal yang cukup besar untuk diinvestasikan di perkebunan. Si hampir menerima ketika Randy muncul lagi. Kali ini ditemani oleh pengacara mahal berjas gelap. Saya datang untuk membuat tawaran terakhir, Tante. Katanya, 1 juta tunai untuk semua hak tambang. Ibu tetap memiliki perkebunan. Saya dapat bijinya. Masing-masing melanjutkan jalannya sendiri. Itu jumlah yang menggoda. Dengan juta Siti bisa merenovasi seluruh perkebunan, membeli peralatan baru, mungkin bahkan mempekerjakan karyawan. Dia bisa hidup nyaman seumur hidup tanpa khawatir tentang apapun. Tetapi ada sesuatu dalam tawaran itu yang mengganggunya. Randy terlalu bersemangat menawarkan lebih banyak dari sebelumnya. Mengapa saya perlu berpikir? Katanya tidak ada banyak waktu untuk berpikir, Tante. Penawaran ini berlaku 24 jam. Malam itu Siti berbicara panjang lebar dengan Mbak Dewi dan Lara. Ketiganya membahas semua opsi, menerima uang dari Randy dan menghilangkannya sekaligus menjual sebagian hak kepada koperasi dan mempertahankan kendali atau mencoba mendapatkan pendanaan sendiri dan mempertahankan semuanya. Apa kata hati ibu-ibu Siti? Tanya Mbak Dewi. Siti menatap kendi tanah liat yang terletak di meja dapur. Semua wanita dalam keluarganya yang datang sebelum dia semua berjuang untuk mempertahankan tanah itu. Nenek buyutnya, neneknya, ibunya. Aris telah mengorbankan nyawanya untuk melindungi apa yang menjadi milik mereka. Apakah benar sekarang hanya menjual segalanya kepada pria yang telah menyebabkan begitu banyak penderitaan? Saya tidak akan menerima uang dari Randy. Dia memutuskan. Aku akan tutup kesepakatan dengan koperasi itu. Larasati tersenyum. Pilihan yang bagus. Aku akan siapkan dokumennya besok pagi. Namun saat fajar tiba, mereka mendapati bahwa Randy tidak berniat menerima penolakan. Dia telah pergi langsung ke koperasi pada malam hari dan menawarkan jumlah yang lebih besar untuk hak penambangan R01.000 untuk 50%. Koperasi sebagai sebuah bisnis menerima tawaran yang lebih tinggi itu. Si marah besar saat mengetahuinya. Dia tidak boleh melakukan itu. Itu bukan miliknya untuk dijual. Secara teknis dia belum menjual apapun, jelas Larasati. Tapi dia membuat koperasi itu melawan kita dalam perang penawaran. Mereka ingin tahu siapa yang akan menawarkan lebih. Tapi aku tidak punya lebih banyak untuk ditawarkan. Kalau begitu, kita perlu mencari pembeli lain. Mereka menghabiskan hari-hari berikutnya menghubungi berbagai perusahaan pertambangan. Tetapi semua memberikan tawaran di bawah tawaran koperasi. Beberapa bahkan tidak membalas. Mulai jelas bahwa Randy telah menyebarkan rumor bahwa cadangan mineral itu lebih kecil atau kualitasnya lebih buruk dari sebenarnya untuk menurunkan nilai properti itu. Romo Yusuflah yang membawa solusi tak terduga. Beliau mengenal seorang pengusaha di kecamatan yang lebih besar yang tertarik pada investasi etis dan berkelanjutan. Seorang pria bernama Bapak Surya yang telah mengumpulkan kekayaan dari
pertanian organik dan kini ingin melakukan diversifikasi. Bapak Surya mengunjungi perkebunan itu secara pribadi. Dia seorang pria berusia sekitar 50 tahun berambut kelabu dengan sikap tenang dan hormat. Dia berbicara panjang lebar dengan menanyakan sejarah properti itu tentang Aris, tentang rencananya untuk masa depan. Saya lihat tanah ini sangat berarti bagi Ibu, katanya di akhir pertemuan. Saya tidak tertarik hanya membeli hak penambangan. Saya ingin bermitra dengan sungguh-sungguh. Saya yang biayai eksplorasinya. Ibu tetap memegang kendali atas perkebunan dan operasinya. Kita bagi laba setengah-setengah, tetapi kepemilikan tanahnya tetap atas nama Ibu. Itu adalah tawaran terbaik yang pernah diterima Siti. Dan yang lebih penting, Bapak Surya tampak benar-benar tertarik melakukan hal-hal dengan cara yang benar tanpa merusak tanah atau mengeksploitasi pekerja. Saya terima, katanya sambil menjabat tangan Bapak Surya. Randy marah besar saat mengetahui kemitraan itu. Dia mencoba membantahnya. Secara hukum, mengklaim bahwa dia memiliki hak preferensial sebagai keluarga, tetapi hakim menolak semua permohonannya. Perkebunan itu milik Siti dan dia boleh bermitra dengan siapapun yang dia inginkan. Eksplorasi mineral dimulai 3 bulan kemudian. Bapak Surya membawa tim kecil yang efisien yang bekerja secara berkelanjutan meminimalkan dampak lingkungan. Pengiriman pertama mineral itu dijual dengan harga yang sangat baik, dan Siti menerima bagiannya dari laba 50.000. Dia menggunakan sebagian uang itu untuk merenovasi rumah, membeli ayam baru, dan menanam kebun yang lebih luas. Sebagian lagi disimpan untuk keadaan darurat. Dan dengan sisanya, dia melakukan sesuatu yang selalu diinginkan Aris. Membangun sebuah sekolah kecil di perkebunan untuk anak-anak di wilayah yang tidak memiliki akses pendidikan. Mbak Dewi pindah secara permanen ke perkebunan bukan sebagai pekerja, tetapi sebagai mitra Siti dalam produksi kecil kerajinan tanah liat. Mereka membuat kendi, piring, dan mangkuk menggunakan tanah liat yang sama yang digunakan nenek buyut Siti seabad lalu. Randy mencoba mendekat beberapa kali lagi selalu dengan proposal dan alasan baru. Tetapi, bersikap tegas. Dia tidak ingin keponakannya dalam hidupnya. Dia telah menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, dan pelajaran itu tidak akan pernah dia lupakan. Setahun setelah semuanya dimulai, Siti duduk di beranda rumah minum kopi dan memandang matahari terbenam di atas perkebunan. Kendi tanah liat yang telah menyelamatkan segalanya berada di sampingnya di meja kecil. Kini telah dipulihkan dan dengan gambar-gambar yang lebih terlihat. Setelah pembersihan hati-hati, Larasati datang mengunjunginya membawa kabar. Aku menemukan sesuatu yang menarik, Ibu Siti. Ingat Ibu bilang bahwa ibu-ibu selalu mengatakan kendi itu dibuat oleh nenek buyut Ibu. Ingat, aku meneliti sejarah keluarga Ibu di arsip kecamatan. Buyut Anda Eyang Siti dikenal sebagai pembuat keramik terbaik di wilayah itu. Pada awal tahun 1000-an, dia membuat barang-barang pesanan untuk keluarga kaya dan bahkan untuk beberapa gereja. Aku tidak pernah tahu itu. Masih ada lagi. Aku menemukan catatan bahwa dia membuat sebuah kendi tanah liat khusus dengan kompartemen rahasia sebagai hadiah pernikahan untuk nenek Anda. Katanya itu untuk menyimpan rahasia keluarga. Hal-hal yang perlu dilindungi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Marina menatap kendi itu dengan rasa hormat yang baru. 4 generasi perempuan telah menyimpan rahasia di sana. Buyutnya, neneknya, ibunya, dan sekarang dia masing-masing melindungi apa yang penting bagi keluarga. Arnaldo pasti tahu cerita ini, kata Marina dengan penuh pikiran. Itu sebabnya dia memilih kendi itu untuk menyimpan tanda terima. Mungkin dia tahu, itu satu-satunya tempat yang pasti akan Anda cari jika sesuatu terjadi padanya. Keduanya terdiam sejenak hanya mendengarkan suara-suara dari perkebunan. Di sore hari, ayam-ayam yang mengais
Angin di pepohonan, lenguhan jauh seekor sapi. Anda tahu, Ibu Siti, kata Luciana akhirnya ketika saya bertemu Anda hari itu di kantor saya pikir, kasus Anda mustahil. Anda tidak punya uang, tidak punya bukti melawan seluruh sistem, tapi Anda tidak pernah menyerah. Saya tidak bisa menyerah, jawab Marina. Tanah ini adalah semua yang saya miliki. Ini adalah kenangan Arnaldo, ibu saya. Semua yang datang sebelumnya. Menyerah berarti mengkhianati mereka. Semua. Dan sekarang saya akan hidup. Saya akan mengurus perkebunan, mengajar anak-anak di sekolah, membuat kerajinan tangan dengan Mbak Dewi. Saya akan menjalani setiap hari dengan mengingat bahwa saya menang, bahwa saya tidak membiarkan diri saya hancur oleh keserakahan seorang pria jahat. Sergio mulai berkunjung secara teratur untuk memantau eksplorasi mineral. Tetapi dia selalu berusaha minum kopi dengan Marina dan mendengarkan ceritanya. Dia menjadi semacam teman keluarga, membawa berita dari dunia luar dan nasihat tentang cara mengelola keuntungan yang semakin meningkat. Setiap triwulan, Marina menerima bagiannya dari pendapatan mineral. Jumlahnya bervariasi tergantung pasar, tetapi selalu signifikan. Dia terus hidup sederhana, tetapi sekarang memiliki rasa aman. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah lagi kekurangan, tidak akan pernah lagi rentan terhadap penipu, seperti Renaldo. Sekolah yang dia bangun, awalnya kecil, hanya dengan 5 anak, tapi dalam 2 tahun sudah memiliki 20 murid, anak-anak dari perkebunan. Tetangga yang sebelumnya harus berjalan kilometer untuk sampai ke sekolah di kecamatan. Marina mempekerjakan seorang guru muda yang berdedikasi dan terkadang dia sendiri mengajar kerajinan tangan dan sejarah lokal. Dilma juga sukses. Kerajinan tanah liat yang mereka buat mulai dikenal di wilayah itu dan segera mereka mendapat pesanan dari tokoh-tokoh di kota yang lebih besar. Setiap potongan unik dibuat dengan tangan, dengan teknik yang sama yang digunakan, buyut Marina. Suatu hari Marina menerima surat tak terduga itu dari Reynaldo. Bibi Marina, saya tahu saya tidak berhak meminta maaf Anda. Saya melakukan hal-hal mengerikan yang didorong oleh keserakahan dan kesombongan. Saya menghabiskan tahun terakhir memikirkan semua yang terjadi. Bagaimana saya menghancurkan hubungan keluarga kita demi uang. Saya tidak berharap Anda memaafkan saya. Saya tidak berharap Anda ingin bertemu saya lagi. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya menyesal sangat dalam. Keponakan Anda, Reynaldo. Marina membaca surat itu berulang kali. Sebagian dirinya ingin merobek kertas itu dan membuangnya. Tapi sebagian lain, bagian yang masih mengingat bocah, yang dulu adalah Reynaldo, sebelum dia menjadi seperti sekarang. Ragu-ragu, apa yang akan Anda lakukan? Tanya Dilma, ketika Marina menunjukkan surat itu padanya. Saya tidak tahu. Saya tidak yakin apakah saya percaya padanya. Terkadang orang berubah, Ibu Siti, dan terkadang mereka hanya menginginkan sesuatu. Marina menyimpan surat itu di laci dan mencoba untuk tidak memikirkannya lagi. Tapi, berminggu-minggu kemudian Reynaldo muncul di perkebunan. Dia tampak berbeda, lebih kurus dengan pakaian sederhana tanpa aura superioritas yang selalu dia bawa. Saya datang secara pribadi untuk meminta maaf, katanya, ketika Marina membuka pintu. Aku tahu, sepucuk surat tidaklah cukup. Kenapa? Sekarang Randy? Kenapa setelah semua ini? Karena aku kehilangan segalanya, Tante. Pengacara yang membantuku ternyata tahu bahwa aku mengetahui soal stroke Paman Aris dan memerasku. Dia mengambil hampir semua uang yang telah kukumpulkan. Aku jadi tak punya apa-apa, dan saat itulah aku sadar aku telah kehilangan lebih dari sekadar uang. Aku kehilangan keluarga, kehilangan harga diri, kehilangan jati diriku. Mengamatinya untuk waktu yang lama dia tampak tulus. Tapi Siti telah belajar untuk berhati-hati.
Aku tidak bisa begitu saja memaafkan dan melupakan semuanya, Randy. Kau mengusirku dari rumahku, membiarkan Aris meninggal, mencoba mencuri semua yang kupunya. Aku tahu dan akan kubawa rasa bersalah ini seumur hidupku. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku sungguh menyesal, benar-benar menyesal. Lalu apa yang kau inginkan dariku sekarang? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Aku hanya ingin menatap matamu dan meminta maaf. Sudah kulakukan. Aku akan pergi. Sekarang. Dia berbalik untuk pergi, tapi si memanggilnya. Randy. Dia berhenti dan menoleh ke belakang. Aris selalu bilang, keluarga tetaplah keluarga. Meski, ketika berbuat salah, aku tidak tahu. Apakah aku bisa memaafkanmu sekarang? Mungkin tak akan pernah bisa. Tapi aku juga tidak akan membencimu seumur hidupku. Itu hanya akan menyakitiku sendiri. Randy mengangguk matanya, berkaca-kaca. Terima kasih, Tante, itu lebih dari yang layak ku terima. Dia pergi dan si tidak melihatnya lagi selama berbulan-bulan. Tapi dia mendengar dari kenalan bahwa Randy sedang bekerja di sebuah perkebunan, tetangga sebagai buruh kasar, melakukan pekerjaan berat untuk mencari nafkah. Rupanya dia mencoba membangun kembali hidupnya dengan jujur. Tahun-tahun berlalu dan perkebunan Siti menjadi model keberlanjutan di wilayah itu. Eksploitasi mineral terus berjalan secara bertanggung jawab, selalu menghormati lingkungan. Sekolahnya berkembang dan menjadi acuan dalam pendidikan pedesaan. Kerajinan tangan, Siti dan Mbak Dewi memenangkan penghargaan di pameran daerah. Siti menua dengan penuh martabat dikelilingi teman-teman dan hormat dari masyarakat. Dia tidak pernah menikah lagi. Aris telah menjadi cinta sejati hidupnya, tapi dia membangun sebuah keluarga pilihan. Mbak Dewi, Larasati, Romo, Yusuf, Bapak Surya, anak-anak sekolah, para pekerja tambang, kendi tanah liat. Itu tetap menempati tempat terhormat di dapur. Selalu bersih, selalu mengilap. Siti terkadang mengambilnya dan memikirkan semua perempuan yang pernah memegang benda yang sama itu. Eyang Siti, yang membuatnya dengan penuh ketelitian. Neneknya yang menyimpan rahasia pernikahan di dalamnya. Nenek Kartini, ibunya yang menggunakannya untuk mengambil air dan akhirnya dia, Siti yang menemukan di dalamnya keselamatan untuk semua yang dicintainya. Ketika Larasati menikah, Siti memberinya sebuah kendi tanah liat buatan tangannya sendiri dengan sebuah kompartemen rahasia di dasarnya. Ini tradisi dalam keluarga kita. Dia menjelaskan para perempuan perlu punya tempat untuk menyimpan rahasia mereka, perlindungan mereka. Jagalah baik-baik. Larasati mengerti pentingnya hadiah itu dan berjanji akan merawat kendi tersebut dan meneruskan tradisinya. Di usia 80 tahun, Siti masih bangun pagi setiap hari, masih merawat kebun, masih membantu di sekolah. Rambutnya kini sepenuhnya putih dan tangannya gemetar sedikit lebih kuat, tapi semangatnya tetap kuat. Mbak Dewi, yang hanya beberapa tahun lebih muda, adalah teman tetapnya. Mereka berdua duduk di beranda setiap sore, minum kopi, dan berbincang tentang kehidupan. Terkadang, mereka mengenang hari-hari sulit itu ketika segalanya tampak hilang, tapi mereka selalu mengakhirinya dengan rasa syukur karena telah bertahan dan sejahtera. Suatu hari Randy muncul lagi. Sudah 5 tahun sejak kunjungan, terakhirnya dia tampak lebih tua. Rambutnya beruban tapi tampak damai dengan dirinya sendiri. Tante Siti, aku datang membawa sesuatu. Katanya, mengeluarkan sebuah kotak logam tua dari ranselnya. Itu adalah kotak dokumen milik Aris yang hilang pada hari pengusiran itu. Aku menyimpan ini bertahun-tahun, berpikir mungkin akan berguna untuk sesuatu. Tapi ini bukan milikku, ini milikmu. Selalu begitu. Si mengambil kotak itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada surat-surat, dokumen, foto-foto lama, kenangan hidup yang dibagikan bersama Aris. Ia tak sadar menangis hingga merasakan air mata
membasahi tangannya. Terima kasih, Randy. Ada satu hal lagi. Saya baru-baru ini menemukan bahwa Paman Aris telah menulis surat untuk ibu seminggu sebelum berpulang. Surat itu tersimpan bersama dokumen kantor catatan sipil lama. Saya berhasil mendapatkan salinannya. Ia menyerahkan sebuah amplop menguning. Siti membukanya dengan hati-hati dan mulai membaca tulisan tangan Aris yang tak asing. Sitiku tercinta, jika kamu membaca ini, sesuatu telah terjadi padaku. Jangan takut. Semua yang kulakukan untuk melindungimu dan rumah kita. Aku menemukan bahwa tanah kita jauh lebih berharga dari yang kita bayangkan. Ada mineral berharga di sini. Cukup untuk menjamin masa depanmu. Aku sudah mendaftarkan semuanya atas nama aku, juga telah melunasi semua hutang kita dan menyimpan tanda terimanya di satu-satunya tempat yang aku yakin akan kamu periksa jika perlu. Kendah lihat ibumu. Percayalah pada Tuhan, percayalah pada dirimu sendiri dan jangan biarkan siapapun mengambil hakmu. Waspadai Randy. Dia tahu tentang mineral itu dan telah menawarkan proposal yang tak pantas padaku. Jika sesuatu terjadi padaku, ingatlah keluarga tidak selalu soal darah, tapi karakter. Hidup, bahagia, cintaku. Kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan di dunia. Selamanya milikmu. Aris selesai membaca dan melipat surat itu dengan hati-hati, menyimpannya di dekat dada. Dia tahu, bisiknya tahu semuanya dan melindungimu dengan satu-satunya cara yang dia bisa. Kata Randy, suaranya tersekat. Dia pria yang lebih baik daripada diriku, tapi kamu berusaha menjadi lebih baik. Itu berarti mereka berdua berdiam di sana sejenak dalam keheningan penuh hormat. Akhirnya Randy berpamitan dan pergi, meninggalkan es dengan kenangan dan kotak dokumen. Malam itu Siti menghabiskan berjam-jam membaca surat-surat dan melihat foto-foto lama. Banyak hal yang telah ia lupakan. Begitu banyak momen bahagia terekam di sana. Aris tersenyum di samping traktor baru dirinya sendiri, muda dan cantik di hari pernikahan. Mereka berdua di beranda rumah dahulu. Kala ketika segalanya masih akan datang. Ia menyimpan semuanya dengan hati-hati, memutuskan untuk membuat sebuah memorial kecil di perkebunan untuk melestarikan kenangan ini. Generasi mendatang pantas mengetahui sejarah, perjuangan, kemenangan. Hidup berjalan dengan tenang. Eksplorasi mineral berakhir. Setelah 7 tahun, setelah semua bahan yang layak diekstraksi secara berkelanjutan, tanah itu dipulihkan dan diubah menjadi area pelestarian lingkungan. Hadiah terakhir dari Siti untuk masyarakat. Dengan keuntungan yang terkumpul, ia mendirikan dana abadi untuk menjaga sekolah tetap berjalan bahkan setelah ia tiada. Ia juga mewariskan perkebunan itu untuk diubah menjadi koperasi masyarakat, di mana keluarga tak bertanah bisa bekerja dan hidup dengan bermartabat. Di usia 85 tahun, Siti mengalami masalah kesehatan yang membuatnya terbaring di tempat tidur selama beberapa minggu. Mbak Dewi merawatnya dengan dedikasi. Begitu pula semua anak yang pernah bersekolah di sana kini dewasa dan bersyukur atas pendidikan yang mereka terima. Selama masa pemulihan itulah, Siti memanggil Larasati dan memintanya mencatat kisah hidupnya secara lengkap. Saya ingin orang-orang tahu, katanya. Saya ingin mereka tahu bahwa bahkan ketika segalanya tampak hilang, bahkan ketika kamu diusir dari rumahmu sendiri, kamu bisa berjuang dan menang bukan dengan kekerasan, bukan dengan balas dendam, tapi dengan kebenaran dan ketekunan. Larasati merekam berjam-jam wawancara, mendokumentasikan setiap detail sejak hari pengusiran hingga saat ini. Kisah itu diubah menjadi sebuah buku kecil yang dibagikan ke sekolah-sekolah di wilayah tersebut, menginspirasi perempuan lain untuk memperjuangkan hak mereka. Siti pulih dari penyakit itu dan hidup 6 tahun lagi, aktif dan produktif. Ia menyaksikan sekolah itu meluluskan lebih dari 100 siswa. Melihat koperasi berkembang, melihat masyarakat tumbuh dan menguat. Di hari ulang tahunnya yang ke-91 diadakan pesta besar di
perkebunan. Ratusan orang datang, merayakan. Orang-orang yang hidupnya telah disentuh oleh Siti dalam berbagai cara. Anak-anak yang bersekolah di sana, keluarga yang bekerja di koperasi, pengrajin yang belajar keterampilan darinya, dan Mbak Dewi. Randy Hartono juga hadir menjaga jarak yang sopan, namun tetap hadir. Ia telah menjadi pria yang berbeda selama bertahun-tahun, pekerja keras yang jujur dan dihormati di masyarakat. Tidak pernah menikah, tidak pernah memiliki anak, seakan sedang menebus kesalahan masa lalu. Selama pesta Hartono menyampaikan pidato, singkat, namun mengharukan. Pikirkan, kendi tanah liat itu, katanya menunjuk benda yang berada di meja kehormatan. Tampaknya hanya benda sederhana, tak berharga, namun di dalamnya tersimpan kebenaran yang menyelamatkan segalanya. Terkadang keselamatan datang dari tempat yang paling tak terduga. Terkadang, kekuatan datang dari tempat yang paling tidak kita duga. Jangan pernah berhenti mencari, jangan pernah berhenti memperjuangkan apa yang benar. Orang-orang bertepuk tangan dengan mata berkaca-kaca. Wanita kecil dan rapuh itu telah menjadi simbol ketahanan dan martabat bagi seluruh wilayah. Siti Hartono meninggal dengan tenang dalam tidurnya. Bulan setelah pesta ulang tahun itu, ia terbaring di tempat tidurnya di perkebunan dengan kendi tanah liat di meja kecil di sampingnya. Mbak Dewi menemukannya keesokan harinya, tenang dan damai, seolah hanya tertidur. Setelah perjalanan panjang, pemakamannya menghimpun lebih banyak orang lagi dibanding pesta ulang tahun. Orang-orang dari seluruh wilayah datang memberikan penghormatan terakhir. Romo Yusuf yang sudah tua dan letih memimpin upacara. Dengan air mata mengalir di wajahnya, Siti Hartono lebih dari sekadar seorang wanita, ujarnya dalam khotbah. Ia adalah teladan. Ia mengajarkan pada kita bahwa keadilan itu ada, bahwa kebenaran akan menang, bahwa kebaikan dapat mengalahkan meski segalanya melawan kita. Ia mengajarkan bahwa tidak pernah terlambat untuk berjuang, tidak pernah terlambat untuk memulai kembali. Siti dimakamkan di samping Aris Hartono di pemakaman sederhana di Kecamatan Batu. Nisannya hanya bertuliskan Siti Hartono, wanita beriman dan pemberani. Siti Gunan 6 2027. Namun warisan sejatinya tidak terpahat di nisan. Ia ada di sekolah yang terus beroperasi, mengajar generasi-generasi baru. Ada di koperasi yang menopang puluhan keluarga. Ada di kerajinan tangan yang melestarikan tradisi berabad-abad. Ada di setiap orang yang mengenal kisahnya dan terinspirasi untuk tidak menyerah pada mimpi mereka sendiri. Kendi tanah liat itu disumbangkan ke muzi kecil di kecamatan di mana dipamerkan secara permanen dengan sebuah plakat yang menceritakan kisahnya. Cendi yang menyelamatkan sebuah perkebunan. Pameran itu menjadi daya tarik wisata, mendatangkan pengunjung dari tempat jauh yang ingin mengetahui kisahnya tadi balik benda sederhana itu. Mbak Dewi hidup 5 tahun lagi. Setelah kepergian S, melanjutkan pekerjaan kerajinan tangan dan merawat sekolah. Seolah itu adalah buah hatinya sendiri. Ketika ajalnya tiba, ia meminta dimakamkan dekat sahabatnya yang lebih dari seorang majikan. Ia adalah seorang saudara, Larasati Wulandari, yang telah membangun karier sukses membela mereka yang dizalimi, tidak pernah melupakan bahwa segalanya berawal dari Siti. Ia terus menerima kasus-kasus sulit. Kasus di mana orang kaya mencoba menghancurkan orang miskin. Kasus di mana kebenaran tampak hilang. Dan dalam setiap kemenangan ia teringat pada klien pertamanya. Wanita yang muncul di kantornya tanpa uang. Namun dengan sebuah kisah yang perlu didengar, Bapak Surya mempertahankan kemitraannya dengan koperasi. Bahkan setelah penambangan mineral berakhir, berinvestasi dalam proyek pertanian berkelanjutan yang terus menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Ia mengatakan bahwa mengenal Siti telah mengubah cara bisnisnya, mengajarkan bahwa keuntungan dan etika dapat berjalan beriringan. Bertahun-tahun kemudian, seorang sineas
mudah menemukan kisah Siti dan memutuskan mengubahnya menjadi film dokumenter. Ia mewawancarai puluhan orang yang mengenal Siti, merekam perkebunan sekolah, dan kendi di museum. Film itu ditayangkan di festival dan memenangkan penghargaan, menyebarkan kisahnya semakin jauh. Namun, mungkin warisan terpenting Siti adalah yang tak terlihat. Ia adalah benih keberanian yang ditanam di setiap orang yang mendengar kisahnya. Setiap perempuan yang menghadapi suami yang kejam, setiap pekerja yang memperjuangkan haknya, setiap lansia yang menolak dibuang oleh masyarakat, mereka semua membawa sedikit dari Siti Hartono dalam diri mereka. Perkebunan itu masih ada dikelola oleh koperasi, persis seperti yang diinginkan. Rumahnya dilestarikan dan diubah menjadi pusat kebudayaan di mana lokakarya, kerajinan tangan dan pelajaran sejarah lokal ditawarkan secara gratis. Kamar, tempat Siti tidur selama bertahun-tahun, berubah menjadi perpustakaan komunitas dengan buku-buku yang disumbangkan orang dari berbagai daerah. Dan di hari berangin kencang, ketika pintu-pintu tua berderit dan pepohonan berbisik, penduduk tertua bersumpah bahwa mereka dapat merasakan kehadiran Siti. Masih merawat tanah yang dicintainya, masih melindungi rumah yang begitu keras ia perjuangkan untuk dipertahankan. Kendi tanah liat di museum mendapatkan tradisi baru. Perempuan dalam situasi sulit mengunjungi pameran dan menyentuh benda itu. Seolah mereka dapat menyerap sedikit kekuatan Siti. Para pegawai museum mengatakan bahwa kaca pelindungnya selalu penuh bekas tangan dari segala usia. Semua mencari inspirasi dari benda sederhana yang mengubah segalanya. Randy Hartono hidup sampai usia 75 tahun, tidak pernah pulih sepenuhnya dari beban rasa bersalah, namun menemukan sedikit kedamaian dalam pekerjaan yang jujur. Di ranjang kematiannya, ia meminta untuk dikuburkan jauh dari Aris dan Siti mengatakan bahwa ia tidak layak beristirahat di dekat mereka. Sebaliknya ia meninggalkan semua tabungannya untuk sekolah. Upaya terakhir untuk menebus kesalahan yang dibuatnya. Tradisi Kendi dengan kompartemen rahasia terus berlanjut. Larasati Wulandari mengajarkan pada putrinya yang kemudian mengajarkan pada cucunya. Setiap generasi perempuan di daerah itu mulai membuat kendi mereka sendiri. Tempat aman untuk menyimpan rahasia perlindungan kebenaran yang perlu dilestarikan. Dan demikianlah, kisah Siti Hartono menjadi lebih dari sekadar kisah seorang perempuan. Ia menjadi kisah perlawanan martabat, tentang pantang menyerah, bahkan ketika kau diusir dari rumahmu sendiri. Ia menjadi bukti hidup bahwa kebenaran tidak peduli di mana tersembunyi selalu menemukan cara untuk terungkap. Hari ini, lebih dari 20 tahun setelah kepergian Siti, wisatawan masih mengunjungi perkebunan itu. Mereka berjalan di jalan yang sama yang pernah ia lalui. Melihat pemandangan yang sama yang ia lihat dari beranda, menyentuh benda-benda yang sama yang pernah ia sentuh. Dan setiap pengunjung pergi dengan sedikit berbeda, membawa pesan sederhana namun kuat. Tidak pernah terlambat untuk berjuang, tidak pernah terlambat untuk kebenaran. Dan terkadang keselamatan tersimpan di tempat paling sederhana hanya menunggu kita memiliki keberanian untuk mencarinya. Akhir cerita ini adalah cerita fiksi yang dibuat untuk menyentuh hati kita. Sekarang ceritakan pendapatmu. Apakah kamu percaya sih mengambil keputusan yang tepat? Ceritakan dari mana kamu menon kami dan tinggalkan pendapat jujurmu di komentar. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa berikan suka dan terutama subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita mengharukan lainnya. Seperti ini.